Ustaz, Ya. eh aku kan ikut nih pengajian Ustadz gitu kan ya, setiap Selasa malam, teman-teman. Selasa malam. Eh, Kadang-kadang juga kan pengen gitu lah ngebagiin ke teman-teman tongkrongan gitu kan. Ya bukan berarti merasa sok alim, bukan. Cuman kan pengen lah berbagi gitu kan. Cuman kadang-kadang juga mungkin cara penyampaian aku yang salah, sampai kadang temen juga beda pemahamannya mungkin ya dengan yang dia dapat dari ngaji juga di tempat lain gitu. Tapi aku tuh sering banget dengar ucapan yang sampai ketika kita coba mau kasih ilmu tentang agama gitu ya ke orang, ngaji lu kurang jauh tuh gitu. Memang sebenarnya eh, taraf kita untuk berbagi ilmu, saling sharing ilmu itu harus ngaji sampai sejauh mana sih, Zat? Sampai harus ada kalimat ngaji lu kurang jauh gitu. Sering dengar. Tapi kebanyakan ya istilah itu ketika terjadi perbedaan, misal gitu ya, ada orang itu santai dalam beragama tuh santai, nggak ribet, semua mudah-mudah aja ya, karena memang tujuannya tadi ya, mempermudah bukan mempersulit. Biasanya ketemunya di situ istilah ngaji kurang jauh. Tapi ya nggak apa-apa kita bahas istilah ngaji kurang jauh itu gimana. Kan gini, tentunya yang pertama yang kita pahami itu ya ilmu dulu. Ilmu Allah ini saking luar biasa, saking banyaknya, sampai saking luasnya. Ya dalam Al-Quran Allah katakan kan, lautan dijadiin tintanya, pepohonan dijadikan alat tulisnya atau pulpennya, menulis kalimat-kalimat atau ilmu-ilmu Allah itu nggak akan bisa tertulis. Udah sebanyak apa kan lautan menjadi tinta gitu. Mutun aja udah kan kayak apa lautnya. Iya kan, belum gunung kunyit tuh, apa laut kunyit tuh. Belum lagi Merak, Bakau kan. Kita naik kapal aja ngeliat ujung itu, luas amat. Padahal ke sana masih ada lagi. Itu masih di sekitar Jawa. Belum yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat kan. Belum lagi itu baru Indonesia tuh. Belum lagi Asia. Belum lagi nanti Eropa. Wah. Dan itu Allah katakan, kalian jadikanlah laut itu sebagai tintanya. Dan air itu kan banyak. Belum kedalamannya, ada yang semeter, 2 meter, 3 meter, bahkan bermeter-meter. Sebanyak itu air yang ada di lautan. Allah nantangin kita, jadiin tinta. Dan pulpennya itu ya pohon-pohonan. Sebanyak apa pohonan? Kita lihat ke belakang, kita ngitung pohon yang di belakang aja mungkin gak kehitung. Padahal ini baru se-RT ini kan, belum sekelurahan, belum sekecamatan, belum sekabupaten kota, belum seprovinsi, belum senegara. Wah, pokoknya udah. Artinya ketika Allah mengatakan seperti itu, Allah tahu ya kita ini nggak mungkin bisa menulis semua ilmu-ilmu Allah, mencatat semua ilmu-ilmu Allah, mempelajari semua ilmu-ilmu Allah, apalagi ngamalin. Nah, kemudian dari berangkat dari penjelasan itu muncullah ada istilah ngajinya kurang jauh kan. Begini istilah ngaji kurang jauh tuh, you punya pemahaman sebatas itu kan gitu ya, kan gitu lah. Aneh punya pemahaman lebih dari itu. Maka ketika nanya, kok santai-santai sih hidup lo, ngaji lu kurang jauh. Misal satu contoh, kita pelajari ilmu, nggak usah ilmu Allah kan terlalu luas ya. Sampai-sampai ya saya sebelum masuk ke tadi ya, sampai saking luasnya ilmu-ilmu Allah itu, kita ada batasan ilmu-ilmu apa saja yang wajib kita pelajari. Ilmu-ilmu yang membahas tentang ibadah, ilmu-ilmu yang membahas tentang akidah, kan itu. Nah, contoh dari salah satu ilmu yang membahas tentang ibadah, sholat ya. Santai amat sih sholat, istilahnya kayaknya nggak ribet, gini-gini. Pasti kita jawab, yang ngajinya kurang jauh. Tanda kutip,
ada istilah ngaji kurang jauh itu apa tujuannya? Oh, maksudnya kalau ngaji lu udah jauh, lu nggak bakal gampang menyalahkan orang lain. Kan nih, ente nggak bakal gampang menganggap ente paling hebat, dan ente akan santai sholatnya. Ya santai itu nggak bupek, ya gitu. Contoh, ya, ketika waktunya luas, tidak ada hambatan dan uzur, tidak ada halangan, ya sholat itu normal. Baca iftitah, ya rukun-rukunnya jelas ya, takbiratul ihram, niat, Fatihah dan lain sebagainya. Nah, itu kan di saat memang waktunya normal, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan, tidak ada uzur, ya biasa. Takbiratul ihram, kemudian ya niat, ya kemudian baca Al-Fatihah, terus nanti di sela-sela itu ada namanya iftitah sunnah, kan gitu. Dan nanti iftitah juga sampai panjang kan itu. Nah, nanti istilah ngaji kurang jauh itu akan muncul ketika contoh gini. Ya misalkan gini. Kok sholatnya gitu amat? Ya kan kita kebelet. Kebelet. Atau kita punya janji. Ya, atau kita memang ada sesuatu yang memang harus diburu-buru. Nah, tanda kutip buru-buru itu apakah semua harus dihilangkan? Enggak. Atau beberapa yang dihilangkan. Yang dihilangkan itu yang memang tidak ada kaitan dengan pembatalan ibadah, dengan pembatalan sholat itu sendiri. Contoh, di saat waktu normal nggak ada uzur, ya dia baca iftitah, iftitahnya pun panjang. Di saat ruku dia baca subhana rabbiyal azimi 3 kali. Di saat i'tidal robbana lakal hamdu, sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali. Nanti ada waktunya memang mungkin darurat atau ada uzur, ya dia nggak baca lagi iftitah, sehingga nanti ada pertanyaan, biasanya cepet, biasanya lambat, kok ini cepet? Nah muncullah jawaban itu, ngajinya lu kurang jauh. Maksudnya ya kemarin mah memang santai, nggak ada apa-apa, nggak ada uzur, nggak ada darurat, makanya semua gua babat habis, iftitah dibaca kan itu, subhana rabbiyal azimi ketika ruku dibaca 3 kali. Nah, hari ini iftitah lagi nggak dibaca, subhana rabbiyal azimi cuman sekali. Apa sebabnya? Tadi itu ya, tadi kalau gua lupa lagi masak air, kepikiran terus kan gitu. Jadi sehingga rukun tetap dikerjakan, sunnah tidak dikerjakan. Kenapa? Karena memang rukun darurat apapun ya rukun ya tetap rukun kan gitu. Tapi kalau sunnah nggak dikerjakannya tidak merusak keabsahan sholat gitu. Ya, tanda kutip, ketika ngaji sudah jauh semua solusi ada. Itu kan solusi kan, itu bagian dari solusi kan gitu. Kemudian kenapa sih tadi sholat kok kelihatan kelirik-lirik? Wah, ngajinya kurang jauh. Kenapa? Ada momen-momen tertentu yang memang ngelirik, ya itu nggak masalah, karena nggak sampai batal ngelirik. Apa momennya? Contoh, ada masjid, kita bawa motor, secara kebetulan itu parkir motornya di samping kita sholat, karena masjid kan di dalamnya, itu kaca. Kedengeran pas lagi ruku, trak trek, ya dilirik aja. Maksudnya meyakinkan itu siapa yang ngetrek itu. Oh ternyata kucing, ya berarti bukan maling kan gitu. Yang pertanyaannya juga ada, kok bisa dia tahu kalau yang depannya ngelirik? Dia begini Om. Enggak, ternyata dia ngelirik ke belakang. Ngelirik gitu. Dia ngejagain ternyata. Ayo. Ya jadi gitu ya. Jadi dalam beragama, dalam beribadah akan terasa semuanya mudah. Ya ketika tadi istilah ngaji kurang jauh, oh berarti ngaji harus jauh. Bukan jauh jaraknya, bukan jauh pemahamannya. Ya, jauh yang dibacanya. Ya, tentunya itu sebenarnya bahasa jauh itu bahasa simpel dan bahasa gaul lah anak sekarang lah misalkan. Sebenarnya yang dibaca kurang banyak, yang dipelajari kurang banyak kan gitu. Tapi kan terlalu ribet bahasanya. Lu mah yang dibaca kurang banyak. Wah, kan. Tapi bahasa gaul itu kan bahasa simpel.
kurang jauh ngajinya. Nah kan gitu. Itu ya pemahaman kita dengan istilah ngaji kurang jauh itu maksudnya tadi ya sekian literasi ilmu dibaca, pendapat semua dibaca. Untuk apa? Ya dalam rangka untuk mempermudah, untuk membuat semua itu ada solusi. Kan gitu. Tapi istilahnya nggak cuma ngaji kurang jauh, kopinya kurang kental. Kopinya kurang kental. Betul, ada emang tambahan. Kopinya kurang kental. Ya, ada lagi gitu. Kan gitu. Ya kalau semuanya istilah-istilah itu harus dikaitkan dengan realita, agak ribet. Nanti akan muncul baru lagi. Bawa motornya kurang jauh. Bukan. Minumnya dari mulut sih. Iya. Waduh, apa maksudnya? Masa iya semua bahasa istilah itu harus disangkut pautkan dengan realita kan gitu? Sebenarnya itu bahasa ini aja, bahasa mudah, bahasa yang simpel untuk menunjukkan sesuatu ya apa-apa itu jangan sulit-sulit amat gitu kan. Bahasa kias. Kias. Ya. Kalau semuanya betul tadi kalau kata Ustaz. Semuanya sangkut-sangkutin repot. Repot. Makanya masih nasi sih Mas. Waduh. Udah apa tadi? Kopinya mau habis sih Mas. Tapi ingat itu ya. Ya ngomong-ngomong masalah kopi. Dulu zaman di pondok harga kopi itu ingat Mas ya, harga 1.000 apa 500 ya. Tahun 2000 lah, tahun 2000 atau 2001 lah itu. Jadi ya karena tadi ya namanya anak santri ya duit mau beli kopi nggak bakal cukup kan gitu, nggak beli pengen ngopi. Nyolong dosa. Ya. Tapi pengen ngopi. Jadi ada akalnya. Kawan memang lagi ada kiriman lancar. Ya kita dulu memang benar-benar benar-benar merasakan ya apa yang memang Imam Syafi'i katakan ya. Ya memang kalau dalam menuntut ilmu itu harus banyak merasakan kepedihan. Ya, karena kalau tidak siap menerima kepedihan ya kita harus rela masuk ke dalam jurang kebodohan kan gitu. Nah, ketika ngeliat kawan, wih ngopi, iyalah udah mau habis kan gitu, udah mau habis apa ya, muncul akal tuh, ini duit beli setengah, kebelinya doang cuma setengah, kalau nggak salah itu gope itu segelas itu masih 1.000, beli setengah nggak mungkin kan. Bahkan ini lebih ekstrim lagi apa, jangan-jangan duit ini nggak pakai nih, apa caranya tadi, kalau air itu kan kadangkala si emak dulu kan kalau beli di si emak itulah kawannya, kita airnya aja lah, masih ada kopinya. Mang, kalau di pondok tuh kan kalau manggil kawan tuh mang aja kan, mang ini sih kopinya, geser mak, minta air panas sih mak. Oh iya kan gitu ya, minta air panas kan. Lah itu masih ada kopinya, encer amat. Biarin sih mak lah. Kalau enggak ini sih mak nih apa namanya, beli ini aja, kopinya aja, gope. Ya, beli kopinya aja, kasih kopi. Ketuk. Ih, pahit mak. Buang aja lah. Ya sayang kayak dibuang mah, yang pahit. Ya kasih gula geng. Ya inilah gimana kan gitu kan. Ya gimana mah, aduh gimana. Nah biasa lah kan kayaknya. Ini cuman gula doang, tak. Jadi 1.000. Ya, jadi 1.000. Ya. Nah, terus ada lagi banyak sih ya kayak gitu tuh, ngakal namanya, ngakal. Makan lauk sama nasi, lauknya habis, sisa nasi. Sayang amat nih nasi kan, mau dibuang sayang, mau bajir kan, tambahlah lauknya kan gitu, masih kurang kenyang juga, habisin nasinya, sisain lauknya. Ih, lauknya sayang, nggak selesai itu, tambah lagi nasinya. Namanya masih sampai kenyang loh, kayaknya baru berhenti. Artinya apa ya? Ya begitulah ceritanya. waktu di zaman masih di pondok itu ya gitu ya. Ya karena tetap kita
kita begini, sesuatu yang kita pengen terwujud, tapi ada norma-norma yang jangan mentang-mentang terwujud harus apa, memang harus adalah gampang apa tadi enggak kan, ada norma-norma yang memang kita nggak boleh dilanggar tuh, contoh maling atau ngebohong, ya ini enggak, ya normal kan, normal sih, minta air cuma air panas terus ya, logikanya kata si emak, lah itu kopi sisa dikit gitulah tuh, dikit kasih air panas cuma hitam doang, kencer itu kan, apa yang mau diminum ya, habis gimana, udah minum aja lah, tambahin sih kopi, nah kan tambahin kopi, tek, waduh pahit, kok pahit, ya gimana mau, tadi cuma kopi doang, udah buang aja, mau bajir kayak dibuang mah kan gitu kan. Nah kan nggak ada unsur apa nih tadi, ada unsur bohong nggak itu, nggak ada kan ya, ada unsur bohong, nah itu ya. Ya cuman ya jangan juga dipakai. Nakal. Ya, nakal. Ya ini cerita ya, ini namanya lagi cerita. Gitu. Jadi tadi ya apa namanya, kembali lagi ke istilah itu, ngaji kurang jauh itu bisa kita tafsirkan, bisa kita jelasin. Oh maksud yang dimaksud ngaji kurang jauh itu kurang banyak yang dibaca, kurang banyak yang diserap kan gitu. Karena semakin banyak ilmu yang kita baca, nanti akan muncul perasaan kita semakin bodoh. Kirain orang yang merasa bodoh, ya itu bagian dari orang yang banyak ilmunya. Ya bayangin loh, contoh kita baca ilmu tentang sholat, wah saya ini paling pinter kayaknya agama, baca lagi ilmu tentang puasa, ini baru tahu nih kan gitu. Nah kan gitu, ini baru tahu, nah baru muncul kan, bodoh saya ternyata. Kenapa? Ada ilmu lain yang memang jauh masih banyak kan gitu, kita terlalu cepat puas kan gitu. Semakin Yang penting banyak. intinya kan jangan sampai ketika kita sudah banyak yang dibaca, sudah dalam ilmunya, jangan menyalahgunakan. Benar. Dan apa yang kita punya tadi, transfer ilmu itu ya penting. Dalam artian kalau bahasa kita ngajar, yang ngajar itu penting. Kenapa? Karena memang sudah menjadi hikmah bahwasanya ilmu itu kalau diajarin yang baru akan datang kan gitu, yang baru akan datang ya pahala dapat, ridho Allah dapat, ilmu yang baru juga nanti dapat, baik itu artinya dari jalan yang memang tidak diduga-duga maupun dari hati kita. Contohnya apa? Kita misalkan Rifki ngajar tentang IT, ada sesuatu yang belum dipahami, maka otomatis dipelajari kan. Nah kan itu nanti akan bertambah. Kenapa dia harus belajar lagi? Karena tadi ini diajarin tapi belum ketemu solusinya. Nanti terus begitu lagi kan gitu. Kayak kita di bidang agama misalkan ngajar tentang bab puasa, bab sholat, bab zakat, bab haji, bab umroh, puasa wajib, puasa sunnah, sholat wajib, sholat sunnah. Mungkin kalau kita nggak belajar lagi, puas. Wah, pintar saya, semua bab-bab sudah kita pelajari, sudah kita kuasai. Ternyata di balik itu, di samping itu masih banyak waris, munakahat, kan gitu ya. Banyak tentang hutang piutang, bagaimana caranya begini, wah pokoknya banyak lah ya. Jadi gitu, semakin kita banyak mempelajari ilmu, semakin kita merasa kita ini bodoh, dan semakin banyak lagi ilmu yang datang. Itulah istilah ngajinya kurang jauh. Dan orang yang mengistilahkan ngaji kurang jauh itu tadi, ketika dia menemukan sesuatu yang apa-apa salah, apa-apa sulit, nggak usah jauh-jauh, apa-apa neraka, apa-apa salah kan gitu, apa-apa sesat kan gitu ya. Artinya coba dipelajari dulu ya, adakah sesuatu yang menyeleweng dari akidah, adakah sesuatu yang salah menurut ilmu ibadah. Nah,
ketika ketemu baru kan gitu, Ya. baru di komen. Ternyata tadi ya ibarat orang jalan, kita baru nyampe depan gang, sedangkan orang udah di mana kan gitu. Orang udah antri tiket.